Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami akan mempresentasikan tentang paper penelitian COVID-19. Pertama, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya, Yohanes Dion Pratvenanta, NIM G211200083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Heri Prayitno, NIM G.20.20.20.0066. Wabarakatuh. Saya Zildan Putra Surya Hidayat, NIM G211.20.0099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan paper penelitian COVID-19 algorithm yang mana berjumlah 15 paper. Yang pertama, judul paper Conspiracy Machines: The Role of Social Bots During the COVID-19 Epidemic. Tahun papernya 17 Desember 2020. Link papernya sebagai berikut. Masalah penelitian pandemi COVID-19 yang ada di mana-mana juga meningkatkan penyebaran informasi yang salah, disebut sebagai infodemik. Alhasil, media sosial menjadi sasaran penyerapan bot sosial, yaitu algoritma yang meniru perilaku manusia. Dengan metode penelitiannya, dengan menerapkan deteksi dan konten bot sosial menggunakan teknik analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bot-bot sosial ini mengganggu pembahasan COVID-19 di Twitter. Pembahasan penelitian, kemampuan mereka untuk memberikan pengaruh pada sosial media dapat dimanfaatkan dengan memperkuat informasi yang salah, rumor atau teori konspirasi saja yang mungkin saja berbahaya bagi masyarakat dan penguasaan pandemi. Total 78 dugaan bot terdeteksi dalam sampel 542.345 pengguna. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa pengguna mirip bot yang menyebarkan informasi yang salah pada saat yang sama, menyelingi berita dari sumber terkenal. Temuan peneliti ini memberikan implikasi bagi meningkatkan deteksi bot dan mengelola potensi ancaman melalui bot sosial selama berlangsung dan di masa yang krisis. Kesimpulannya, mengetahui sejauh mana dampak bot sosial terhadap jaringan oleh menyebarkan misinformasi atau teori konspirasi, dan untuk memberikan evaluasi apakah bot sosial yang teridentifikasi tersebut dapat dianggap sebagai ancaman yang diukur dari pengaruhnya, terutama dalam hal pandemi global seperti ini. Bot sosial telah diabaikan sejauh ini, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang baru tentang bagaimana bot sosial ditetapkan dalam konteks ini. Untuk paper yang kedua berjudul Timely Tracking of Infection Status of Individuals in a Population. Tanggal papernya 24 Desember 2020, linknya sebagai berikut. Masalah penelitiannya, penyedia layanan kesehatan ingin mendeteksi orang yang terinfeksi secepat mungkin untuk mengambil tindakan pencegahan seperti mengisolasi mereka dari populasi lainnya. Penyedia layanan kesehatan juga ingin mendeteksi orang yang sembuh dari penyakit secepat mungkin karena orang-orang ini perlu kembali bekerja yang sangat penting di sektor-sektor seperti perawatan, kesehatan, retail makanan, dan transportasi umum. Idealnya penyedia layanan kesehatan harus menguji semua orang setiap saat dalam arti yang lebih luas. Masalah ini terkait dengan pelacakan beberapa proses secara tepat waktu dalam pengaturan terbatas seperti di mana setiap proses mengambil nilai biner 0 dan 1 dengan tingkat perubahan yang berbeda. Metode penelitiannya, untuk mengukur ketepatan waktu proses pelacakan, kami gunakan perbedaan rata-rata jangka panjang antara infeksi yang sebenarnya 100 orang dan perkiraan waktu nyata. Mereka berdasarkan kesehatan penyedia perawatan berdasarkan hasil tes terbaru. Pertama-tama, kami temukan ekspresi analitis untuk
perbedaan rata-rata ini untuk diberikan tingkat tes dan tingkat infeksi dan pemulihan orang yang diberikan. Selanjutnya, kami mengusulkan algoritma berbasis minimisasi bergantian ke meminimalkan perbedaan rata-rata ini. Pembahasan penelitian, kami mengamati itu jika tes total tingkat terbatas, alih-alih menguji semua anggota populasi sama, hanya sebagian dari populasi yang diuji berdasarkan mereka infeksi dan tingkat pemulihan. Tambahnya, untuk ukuran populasi yang meningkatkan keragaman orang dengan tingkat infeksi dan pemulihan yang berbeda, yang dapat dieksploitasi untuk menghabiskan kapasitas pengujian dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulan dari paper yang kedua, kami mempertimbangkan pelacakan status infeksi individu dalam suatu populasi secara tepat waktu. Untuk infeksi dan penyembuhan eksponensial proses dengan tingkat yang diberikan, kami menentukan tingkat proses pengujian eksponensial. Kami mengamati dalam hasil numerik bahwa tingkat tes tergantung pada infeksi dan penyembuhan individu tingkat. Keadaan terakhir individu yang diketahui sehat atau terinfeksi, serta prioritas pendeteksian penyedia layanan kesehatan orang yang terinfeksi atau memulihkan orang lebih cepat. Untuk paper yang ketiga berjudul Predicting Patient COVID-19 Disease Severity by Means of Statistical and Machine Learning Analysis of Blood Cell Transcriptome Data. Paper ini dibuat pada tanggal 19 November 2020. Linknya berikut. Masalah penelitiannya, untuk prediksi akurat pasien COVID-19 tentang tingkat keparahan penyakit dan resiko kematian akan sangat meningkatkan perawatan, pengiriman, dan alokasi sumber daya. Ada banyak faktor yang berhubungan dengan pasien, seperti penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya yang mempengaruhi penyakit kerasnya. Karena pembuatan profil otomatis cepat dari sampel darah perifer tersedia secara luas, kami menyelidiki bagaimana data tersebut berasal dari darah perifer pasien COVID-19 dapat digunakan untuk memprediksi hasil klinis. Metode penelitian menyelidiki kumpulan data klinis tersebut dari pasien COVID-19 dengan hasil yang diketahui dengan menggabungkan statistik, metode perbandingan, dan korelasi dengan algoritma pembelajaran mesin. Yang terakhir, termasuk pohon keputusan, random forest, varian mesin penguat gradien, support vector mesin, K-nearest neighbor, dan metode pembelajaran mendalam. Pembahasan penelitian mengungkapkan beberapa parameter klinis yang dapat diukur dalam sampel darah yang membedakan antara orang sehat dan pasien positif COVID-19 dan menunjukkan nilai prediksi untuk tingkat keparahan gejala COVID-19 di kemudian hari. Kami dengan demikian berkembang sejumlah metode analitik yang menunjukkan akurasi dan ketepatan untuk keparahan penyakit dan prediksi hasil kematian itu berada di atas 90%. Kesimpulannya, mengembangkan metodologi untuk menganalisis data klinis rutin yang memungkinkan prediksi hasil COVID-19 pasien yang lebih akurat. Jenis pendekatan ini dapat dengan menggunakan analisis laboratorium rumah sakit standar darah pasien, digunakan untuk mengidentifikasi pasien COVID-19 beresiko tingkat kematian sehingga memungkinkan pengobatan mereka untuk dioptimalkan. Untuk paper yang keempat berjudul Deep Learning Framework to Detect Face Mask from Video Footage, dibuat pada tanggal 4 November 2020. Berikut linknya. Masalah penelitiannya, ada yang kurang dari kumpulan data besar dengan gambar berlapis wajah dengan masker diperlukan untuk menganalisis karakteristik vital yang umum wajah bermasker. Dengan demikian memperhitungkan rendah akurasi pada model tersebut. Penggunaan masker dalam skala luas menjadi tantangan publik sistem keamanan berbasis deteksi wajah, seperti yang ada di bandara yang tidak dapat mendeteksi masker wajah. Sejak menghapuskan masker yang tidak tepat dapat menyebabkan tertular virus, telah menjadi penting untuk meningkatkan pendeteksi wajah yang diandalkan pada isyarat wajah, sehingga pendeteksian dapat dilakukan secara akurat bahkan dengan wajah yang tidak cukup terbuka.
Untuk metode penelitiannya, kerangka yang diusulkan menggunakan huruf besar pada model deteksi wajah MTCNN untuk mengidentifikasi wajah dan landmark wajah mereka yang sesuai ada dalam bingkai video. Gambar dan isyarat wajah ini kemudian diproses oleh Neoteric Classifier yang memanfaatkan arsitektur MobileNet V2 sebagai objek detektor untuk mengidentifikasi daerah bermasker. Kerangka yang diusulkan telah diuji cobakan pada dataset yang merupakan kumpulan dari pengambilan video pergerakan orang di ruang publik sambil mematuhi protokol keamanan COVID-19. Metodologi yang diusulkan menunjukkan keefektifan dalam mendeteksi masker wajah dengan mencapai presisi, daya ingat, dan akurasi tinggi. Pembahasan penelitiannya, secara khusus, pendeteksi wajah bermasker terbukti menjadi tugas yang menantang dan berat untuk model deteksi wajah yang ada karena beberapa alasan. Yang pertama, algoritma deteksi wajah tradisional disasarkan pada ekstraksi fitur buatan tangan. Detektor wajah Viola Jones menggunakan fitur HAR dengan tingkat gambar integral untuk mengekstrak fitur wajah. Teknik ekstraksi fitur lainnya termasuk pemanfaatan histogram of gradients, singkatnya HOG, fast Fourier transform, FFT, dan pola biner lokal atau LBP. Dengan kemajuan di bidang pembelajaran mendalam, jaringan saraf sekarang dapat mempelajari fitur-fitur tanpa memanfaatkan sebelumnya. Kesimpulannya, deteksi wajah yang sangat efektif model digunakan untuk mendapatkan gambar dan isyarat wajah. Yang berbeda, pengklasifikasi wajah dibangun menggunakan deep learning untuk menentukan keberadaan masker dalam gambar wajah yang terdeteksi. Pendekatan yang diusulkan terbukti efektif karena menggambarkan presisi, tinggi, recall, dan nilai akurasi pada dataset yang dipilih berisi video dengan berbagai oklusi dan sudut wajah. Efektivitas pengklasifikasi masker wajah sangat meyakinkan pada kemampuan algoritma deteksi wajah secara akurat mengidentifikasi wajah dalam bingkai video. Ini bisa jadi subjeknya penelitian masa depan dalam arah ini. Untuk paper yang kelima, berjudul SD Measure a Social Distancing Detector. Papernya dibuat pada tanggal 4 November 2020, dan linknya sebagai berikut. Masalah penelitian, timbulnya pandemi COVID-19 meningkat dalam pentingnya jarak sosial untuk campur tangan dalam menyebarkan virus dengan membatasi interaksi sosial dan mempertahankan jarak fisik. Jarak sosial dapat didefinisikan sebagai intervensi, pencegahan, dan pengendalian penyakit non-farmasi dipaksakan untuk mengekang kontak antara mereka yang terinfeksi penyakit dan mereka yang tidak, sehingga berhenti atau berkurang tingkat dan tingkat penularan penyakit dalam masyarakat. Center for Disease Control and Prevention atau singkatnya CDC menentukan hal itu. Jarak setidaknya 6 kaki harus dijaga antara dua individu di ruang dalam ataupun luar ruangan. Inilah mengapa para peneliti telah menekankan pada fakta bahwa jarak sosial adalah ukuran penahan yang sangat penting. Metode penelitiannya mengusulkan kerangka baru bernama SD Measure untuk mendeteksi jarak sosial dari video rekaman. Kerangka video diusulkan memanfaatkan Max RCNN jaringan saraf dalam untuk mendeteksi orang dalam bingkai video. Untuk secara konsisten mengidentifikasi apakah jarak sosial dipraktikkan selama interaksi antara orang-orang. Algoritma pelacakan sentroid digunakan untuk melacak subjek dalam pembuatan film dengan bantuan algoritma otentik untuk memperkirakan jarak orang dari kamera dan di antara mereka sendiri. Kami menentukan apakah pedoman jarak sosial ditaati. Pembahasan penelitiannya dalam aplikasi ini, model Max RCNN mengambil 30 video frame per detik dan mengeluarkan daftar yang berisi koordinat dari kotak pembatas masker dan skor deteksi untuk masing-masing orang yang terdeteksi. Setelah melakukan deteksi objek, mendeteksi orang dengan benar dipertahankan berdasarkan ID class
dan skor deteksi mereka setelahnya filtrasi dari semua objek yang terdeteksi. Pelacakan orang dilakukan dengan menggunakan algoritma centroid tracking yang memiliki kemampuan secara konsisten menentukan apakah sepasang orang mengikuti jarak sosial atau bahkan jika algoritma deteksi objek tidak dapat mendeteksi orang yang sebelumnya terdeteksi dalam bingkai perantara. Kesimpulannya, dalam karya ini, kerangka kerja baru untuk mendeteksi jarak sosial dari rekaman video diusulkan dengan memanfaatkan model deteksi objek state of third untuk mengidentifikasi orang yang diikuti oleh jarak asli dari kamera dan jarak berpasangan estimasi algoritma. Kami menyimpulkan apakah jarak sosial pedoman sedang diikuti. Pendekatan yang dihasilkan adalah efektif dan dievaluasi pada rekaman video custom dataset yang diperoleh untuk penelitian ini. Terbukti dengan tingginya nilai akurasi bersama dengan nilai presisi dan recall yang baik. Selain itu, rintangan besar juga menghalangi lapangan dari sudut pandang kamera, dapat mempengaruhi pelacakan orang, dan pada gilirannya estimasi jarak sosial yang benar. Paper selanjutnya yaitu Detection of COVID-19 through the Analysis of Focal Float Oscillation. Tahunnya 21 Oktober 2020, linknya di arsip. Kemudian masalah papernya yaitu kebanyakan gejala pada COVID-19 yang mengalami gangguan fungsi pernapasan, ringan hingga parah. Kami berhipotesis bahwa COVID-19 dapat diamati dengan memeriksa getaran pita suara. Tujuan kami adalah untuk memvalidasi hipotesis ini dan untuk secara kuantitatif mencirikan perubahan yang diamati untuk memungkinkan deteksi COVID-19 dari suara. Metodenya penelitian yaitu menggunakan model sistem dinamis untuk the oscillation of the focal floats dan menyelesaikan dengan menggunakan algoritma ADLES. Kami yang baru-baru ini dikembangkan untuk menghasilkan pola focal float oscillation secara langsung dari rekaman pidato. Hasil pembahasannya yaitu hasil percobaan pada data yang disebutkan secara klinis tentang COVID-19, pokok bahasan yang positif dan negatif mengungkapkan pola pengulangan pita suara yang berkorelasi dengan COVID-19. Kami menunjukkan bahwa ini cukup menonjol dan cukup diskriminatif. Bahkan pengklasifikasi sederhana seperti hasil regresi logistik akurasi, deteksi tinggi hanya menggunakan rekaman terisolasi vokal diperpanjang. Kesimpulan dari papernya yaitu, meskipun pola focal float oscillation dapat menjadi indikasi COVID-19, dua peringatan harus diperhatikan, yaitu A. Kemungkinan besar hanya berguna pada pasien yang bergejala, dan B. Eksklusivitas anomali yang diamati pada kondisi pernapasan lain belum diuji. Kami hanya dapat mengatakan bahwa COVID-19 mengganggu entertainment vocal float selama fonasi dan menyebabkan asimetri dalam gerakannya, dan bahwa karakteristik ini dapat menghasilkan fitur diskriminatif yang dapat digunakan mendeteksi COVID-19, bahkan dengan mengklasifikasi sederhana. Selain itu, tampaknya mungkin untuk mencapai ROC, AUC yang tinggi hanya dengan menggunakan satu bunyi fonasi, misalnya I. Kami berharap teknik yang disajikan dalam makalah ini dapat membantu memfasilitasi pekerjaan di masa depan menuju alternatif yang sederhana dan murah untuk deteksi cepat COVID-19, menggunakan model yang lebih canggih untuk menangkap pantologisal vocal float oscillation dengan lebih baik. Paper selanjutnya yaitu A Comparison of Deep Mechanic Learning Algorithm in the COVID-19 Diseases Diagnosis. Tahunnya yaitu 9 Oktober 2020. Linknya di arsip. Kemudian rumusan masalahnya yaitu penyebaran coronavirus mempengaruhi ekonomi banyak negara di dunia. Untuk menemukan COVID-19,
Pasien awal sangat penting untuk menghindari penyebaran dan membahayakan masyarakat. Tes patologis dan pemindai kromatografi berguna untuk diagnosis COVID-19. Akan tetapi, tes-tes ini memiliki kelemahan seperti sejumlah besar segi positif yang keliru dan biaya tes ini sangat mahal. Oleh karena itu, diperlukan cara yang mudah, akurat, dan tidak terlalu mahal. Untuk mendeteksi penyakit COVID-19 yang berbahaya, tes X-ray dapat berguna untuk mendeteksi penyakit ini menggunakan model jaringan syaraf dalam untuk memecahkan masalah pengenalan gambar. Metodenya yaitu Stacking Text, Implementation Facility, System Configuration, Quality Assessment, Training Set, Image Processing, Optimization. Yaitu pembahasannya tabel 9. Result of training network with Adam optimers value in bracket are 95 confidence interval. Kemudian tabel 10 yaitu result of training network with the RMS optimers value in bracket are 95 confidence interval. Dan tabel 11 yaitu result of training networks with the SGD optimization value in bracket are 95 confidence interval. Menunjukkan bahwa optimalisasi yang berbeda efektif untuk jaringan yang berbeda, sehingga jaringan ResNet 50V2 bersama dengan algoritma optimasi RMS Probe untuk metrik reka mampu mengidentifikasi jumlah yang lebih besar dengan COVID-19, sementara Inception V3 dengan metode SGD menunjukkan hasil tertinggi rata-rata di seluruh kelas. Menurut metode F1, metrik jadi dalam penelitian itu terungkap bahwa untuk memecahkan masalah diagnosis COVID-19 menggunakan gambar X-ray ya lebih baik menggunakan jaringan insepsi dengan berhubungan dengan algoritma optimasi SGD. Dalam hal ini, nilai-nilai dalam gambar masukkan direkomendasi untuk dikurangi ke kisaran 0,1 dengan memanjat dalam proses percobaan. Model ditingkatkan untuk masalah dilatih dan diuji. Berdasarkan arsitektur berikut, Inception, ResNet, dan DenseNet, keakuratan jaringan menurut metrik akurasi selama pelatihan dan pengujian ditunjukkan dalam arah tabel 10. Sebagaimana dilihat dari tabel 10, keakuratan jaringan meningkat dengan jumlah babak pelatih dan cenderung ke 1, yang menunjukkan kualitas tinggi algoritma ini dalam memecahkan masalah klasifikasi gambar. Kesimpulan dari papernya yaitu sebuah studi dari mesin dalam mempelajari algoritma dalam masalah pengenalan gambar dilakukan. Arsitek jaringan syaraf yang berbelit-belit seperti Inception, ResNet, dan DenseNet dipertimbangkan. Model juga dilatih dan diuji untuk memecahkan masalah diagnosis pneumonia dan COVID-19 dari X-ray dada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Inception V3 bersama dengan algoritma optimasi SGD lebih baik dalam menyelesaikan masalah ini. Pengurangan nilai awal hingga jangkauan 0,1 dapat meningkatkan kualitas pelatihan jaringan, memperluas data pelatihan, dan lebih banyak era dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengenalan gambar. Paper selanjutnya yaitu Comparative Study of Variable Quantum Circuit and Quantum Backpropagation on Multilayer Reception for COVID-19 Outbreak Prediction. Tahunnya yaitu 19 Agustus 2020, linknya di arsip. Kemudian masalahnya yaitu ada beberapa model jaringan syaraf kuantum yang telah diterapkan untuk berbagai masalah seperti klasifikasi gambar, pengenalan pola. Kuantum telah relevan untuk cukup lama. Baru-baru ini di era
NISQ, model klasik hibrida model telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kemunduran multifitur adalah masalah umum dalam pembelajaran mesin klasik. Metodenya yaitu menyajikan analisis komparatif dari continuous variable quantum neural networks variation circuit yang berkesinambungan dan quantum backpropagating multilayer perception atau QBMLP. Kami menyediakan perbandingan statistika antara dua model yang keduanya berfungsi lebih baik daripada jaringan syaraf buatan klasik. Pembahasannya yaitu baik BMLP dan CVQNN telah diterapkan untuk mempelajari peningkatan kasus virus corona di India dan AS. Masalahnya sama dengan analisis regresi multidimensi yang umumnya dilakukan dengan menggunakan jaringan syaraf klasik yang dapat kita lihat dari algoritma CVQNN memiliki komplektivitas waktu yang lebih lama daripada model QBMLP. Para peneliti, tetapi karena sifat simulator Strawberry Field yang lambat, yang pertama membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi secara real-time daripada yang terakhir. Hasil prediksi dan seluruh fungsi biaya untuk QBMLP dan CVQNN untuk kumpulan dari pengujian masing-masing ditunjukkan pada gambar 3, yaitu result of cost function decay of QBMLP for number of death and confirmed case for COVID-19 dan gambar 4 result and cost function decay of CVQNN for number of death and confirmed. Kesimpulannya dari papernya yaitu dalam penelitian ini, kemampuan jaringan syaraf kuantum untuk melakukan tugas-tugas regresional telah diselidiki secara khusus. Dalam memprediksi peningkatan dalam COVID-19, kasus fitur operasional yang digunakan adalah jumlah hari berlalu, jumlah kasus terkonfirmasi, pulih dan kematian, kinerja dari kuantum, backpropagation, multilayer perception and continuous variable quantum neural network telah dibandingkan untuk tugas yang disebutkan di atas berdasarkan 2 ekor statistical test dan itu ditemukan hampir semua sama. Sementara model QBMLP berfungsi lebih baik untuk memeriksa bangkitnya kasus konfirmasi. Di kedua negara, model CVQNN mengunggul pada sebelumnya untuk menghitung peningkatan jumlah kematian, meskipun perbedaan nilai P untuk kedua model tidak begitu signifikan. Itu memberikan wawasan yang menarik ke dalam sifat kedua model. Kemudian paper selanjutnya yaitu Optimizing SARS-CoV-19 2 Bold Testing Strategies on Social Network for Low Resort Setting. Tahunnya yaitu 31 Desember 2020. Linknya di arsip. Kemudian masalahnya yaitu mengendalikan penyebaran geografis yang cepat di SARS-CoV-2 sebelum vaksin dan perawatan efektif tersedia secara luas. Metodenya yaitu dengan menggunakan model epidemiologi jaringan sosial karantina dengan mengusulkan pendekatan jaringan untuk menentukan strategi pengujian kumpulan berorientasi pengaturan sumber daya rendah yang optimal yang mengidentifikasi individu yang terinfeksi dalam sejumlah kecil pengujian dan beberapa putaran pengujian pada prevalensi virus yang rendah. Pembahasannya paper yaitu mensimulasikan infeksi
stochastic kurva pada masyarakat di bawah karantina. Memungkinkan interaksi sosial adalah mungkin untuk menjaga kurva COVID-19 tetap datar. Akan tetapi, hasil yang serupa dapat diperoleh karena menggandakan pencairan dan mengisolasi orang yang tertular untuk mempertahankan struktur sosial yang lebih sehat. Kami menganalisis yang merupakan strategi terbaik untuk mengandung virus, menerapkan algoritma yang menggabungkan sampel dan menguji dalam kelompok parameter yang relevan untuk menjaga tingkat infeksi. Tetap dapat datar menggunakan algoritma ini adalah frekuensi harian, di mana pengujian di zona di mana tingkat infeksi yang tinggi dilaporkan. Di sisi lain, efisiensi algoritma rendah untuk pencarian acak orang yang terinfeksi. Kemudian kesimpulan dari papernya yaitu beban sosial, psikologi, dan ekonomi selama pandemi menyebabkan ambang batas minimum interaksi antara orang-orang yang berasal dan struktur sosial terbatas tertentu. Kami menemukan bahwa jejaring sosial dengan konektivitas rendah antara individu, mereka mengurangi penularan dan dapat sangat membantu dan menjaga kurva orang yang terinfeksi tetap datar. Namun, karena sebagian besar aspek kehidupan ekonomi dan sosial memerlukan kontak orang ke orang, pengujian pencarian dan isolasi individu yang terinfeksi membantu mengurangi epidemi kembali lebih cepat ke aktivitas normal. Tes RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction akurat tetapi mahal dan merupakan tantangan terutama bagi negara berkembang. Pencarian individu yang terinfeksi dengan pengelompokan sampel dipertimbangkan dalam kasus ini. Secara khusus, kami mempelajari evolusi epidemi di bawah berbagai strategi penerapan. Pengujian kolam berdasarkan geometri hypercube untuk mengisolasi orang yang terinfeksi, yang diterapkan ke jejaring sosial di bawah karantina yang terancam oleh epidemi dengan penularan tinggi dan penyebaran cepat sebagai penyakit coronavirus. Pengujian kumpulan di jejaring sosial di bawah karantina efektif jika pencarian orang yang terinfeksi berada di zona tempat virus dilaporkan, dan isolasi individu ini dilakukan secepat mungkin. Pencarian strategi zona dengan terkena virus, frekuensi isolasi yang tinggi dapat mengatasi pengujian besar-besaran. Memang, kami menemukan bahwa pengujian besar-besaran yang diterapkan secara acak di jejaring sosial dengan konektivitas tinggi dan menyebabkan sedikitnya dampak pada pengurangan penularan. Kemudian paper selanjutnya yaitu STSIR, Spatial Temporal Pandemic Model with Mobility Data. Tahunnya yaitu 7 Desember 2020. Linknya di arsip. Kemudian masalahnya yaitu bagaimana mengurangi dan menghambat penyebaran COVID-19 merupakan masalah besar bagi pemerintah. Departemen Kesehatan Masyarakat membutuhkan model kuat untuk ditiru dan memprediksi tren dan skala pandemi seperti itu, dan model yang dapat mengevaluasi dampak kebijakan publik juga penting untuk perjuangan dengan COVID-19. Metode papernya yaitu dengan cara menjabarkan kerangka kerja baru, model Spatial Temporal Substitution Infection Remove, atau disingkat STIR. Pembahasannya yaitu secara khusus menggabungkan indeks mobilitas dalam kota dan luar kota dengan dinamika SIR tradisional dan membuatnya menjadi sistem dinamis dan membuktikan bahwa sistem STSIR adalah sistem tertutup yang membuat sistem konsisten diri.
dan akhirnya mengusulkan algoritma Multi-Stage Simulation and Link atau disingkat MSSA untuk menemukan parameter yang optimal dari sistem. Dalam eksperimen, berdasarkan data Baidu Mobility dan data pandemi Cina, model yang dilakukan dapat secara efektif memprediksi skala keseluruhan pandemi dan juga memberikan analisis kebijakan yang jelas dengan indeks yang dapat terlihat. Kemudian kesimpulannya yaitu untuk mengatasi penyebaran COVID-19, memperkenalkan model STIR untuk mengukur skala pandemi dan membantu menganalisis efek dari kebijakan dengan memperkenalkan indeks mobilitas yang berbeda. Sistem ini dirancang untuk konsisten dengan diri sendiri dan algoritma MSSA yang baru diperkenalkan untuk mempelajari parameter model hasil percobaan memverifikasi keefektifan penelitian. Ini menunjukkan daya prediksi yang luar biasa dan kemampuan analisis yang sangat baik. Paper berikutnya berjudul Forecast of COVID-19 Cases in Indonesia with the Triple Exponential Smoothing Algorithm. Tahun paper tanggal 19 Oktober 2020. Masalah penelitian, virus COVID-19 menginfeksi manusia dari segala usia. Infeksi COVID-19 terutama menyebarkan penyakit pernapasan mulai dari penyakit ringan hingga sakit parah dan kematian. Dan beberapa orang yang terinfeksi virus tidak pernah mengalami gejalanya. Metode penelitian, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan institusi tanpa menggunakan pendekatan matematika dan statistik. Metode kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode kasual dan metode deret waktu. Pembahasan penelitian menghitung atau memperkirakan nilai masa depan berdasarkan nilai historis yang ada menggunakan AAA versi algoritma Exponential Triple Smoothing atau TES. Nilai yang diperkirakan adalah kelanjutan nilai historis dan tanggal target yang ditentukan yang harus berlanjut dari timeline. Kesimpulan, algoritma ETS menjadi salah satu pilihan untuk memperkirakan sesuai dengan hasil prediksi ETS, di mana pertumbuhan COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan algoritma ETS, itu benar diperkirakan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi adalah 386.571 dengan jumlah kematian 15.622 orang pada akhir tahun 2020 di Indonesia. Paper berikutnya dengan judul Android and iOS COVID-19 Data Clustering Application Using Flutter with K-means Algorithm. Tahun paper 30 September 2020. Metode penelitian masalah penelitian kurangnya vaksin dan perawatan yang disetujui. Berdasarkan semua fakta ini, berbagai upaya perlindungan dan pengamanan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran penyakit. Tapi masyarakat di Indonesia sangat susah diperingatkan untuk tidak keluar. Tapi masih banyak yang nekat untuk keluar masuk kota. Metode penelitian menggunakan model ADDIE, analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. Model ADDIE terdiri dari 5 tahap, yaitu 5 tahap pengembangan, yaitu analisis, planning, development, implementation, dan evaluasi. Pembahasan penelitian, K-means digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok dengan beberapa gugus. Data-data dipilih menjadi beberapa kelompok dengan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dikelompokkan menjadi satu dalam klaster.
dalam sebuah klaster, di mana setiap klaster memiliki titik pusat, yaitu yang disebut sentroid. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa clustering merupakan kombinasi metode dengan ADDIE dapat diterapkan pada kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Paper selanjutnya dengan judul penerapan algoritma K-means dalam menentukan tingkat kepuasan pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Tahun paper 2 Juni 2020. Masalah penelitian, teknologi informasi semakin dibutuhkan dalam melakukan aktivitas manusia di rumah. Pada ruang lingkup pembelajaran, aktivitas pembelajaran dialihkan menjadi daring atau pembelajaran online. Banyak mahasiswa yang merasa terbebani dengan adanya pembelajaran online. Namun, ada juga mahasiswa yang merasa bahwa langkah yang dilakukan pemerintah ini sangat tepat untuk menghindari COVID-19. Metode penelitian algoritma K-means, sebuah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan menggunakan pemisah untuk membagi ke dalam blok yang berbeda-beda, merupakan algoritma K-means. Pembahasan penelitian ini mengacu kepada data yang dikumpulkan dari kuesioner mahasiswa sebanyak 20 responden setiap sebagai sampel. Kesimpulan, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa algoritma K-means dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan terhadap pembelajaran online berdasarkan tingkat setuju atau tidak setujunya terhadap adanya pembelajaran online. Paper berikutnya dengan judul COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Tahun paper 3 Juli 2020. Masalah penelitian, penanganan data yang membutuhkan prediksi dan penyebaran informasi secara real time kepada para praktisi untuk penanganan medis yang cepat. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses dari Kaggle, sebuah novel Coronavirus 2019 dataset. Dataset telah dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Universitas Johns Hopkins. Pembahasan penelitian, Boosted Random Forest adalah sebuah algoritma yang terdiri dari dua bagian. Algoritma peningkatan. Algoritma boosted adalah algoritma pengklasifikasian random forest. Algoritma membagi data kita menjadi subset yang lebih kecil. Kesimpulan, penerapan artificial intelligence sangat penting untuk memproses data pasien untuk strategi perawatan yang efisien. Algoritma boosted random forest memberikan prediksi yang akurat, bahkan pada set data yang tidak seimbang. Model ini kemudian akan diintegrasikan ke dalam aplikasi yang akan mendukung pertumbuhan perawatan kesehatan seluler. Ini dapat memberikan langkah maju sistem diagnosis semi-otonom yang dapat memberikan screening dan deteksi cepat untuk wilayah yang terkena COVID-19 dan mempersiapkan kita untuk wabah di masa depan. Paper yang terakhir dengan judul This Temperature Screening System for COVID-19 Can Check Up to 9 People at Once. Tahun paper 4 Agustus 2020. Masalah penelitian, akurasi pengurangan dalam prototipe tidak dapat diterima dan tidak stabil karena pergerakan jarak atau fluktuasi suhu sekitarnya. Metode penelitian menggunakan pendeteksi temperatur yang dapat memeriksa hingga 9 orang sekaligus. Jika suhu seseorang yang terdeteksi sama di atas nilai ambang batas, misalnya 37,5 derajat Celcius, maka suhunya disorot dengan warna merah pada layar tampilan dan bunyi bip. Pembahasan penelitian, proses
Proses penyiapannya sederhana dan mirip dengan kamera pencitraan thermal. Bisa yang digunakan untuk pemeriksaan demam saat ini. Kesimpulan, pada dasarnya mencari semua wajah di bidang pandangnya dan kemudian secara bersamaan menganalisis suhu wajah yang sesuai. Jika suhu seseorang yang terdeteksi sama dengan atau di atas nilai ambang batas, misalnya 37,5 derajat Celcius, maka suhunya disorot dengan warna merah pada layar tampilan dan bunyi bip. Jika orang tersebut tidak demam, nilai suhu ditampilkan dalam warna hijau dan tidak ada bunyi bip. Kesimpulan keseluruhan dari ke-15 paper dapat disimpulkan bahwa kasus COVID-19 telah memiliki banyak upaya dan metode yang diterapkan untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Namun, pada kenyataannya, jumlah kasus COVID-19 belum mengalami penurunan yang signifikan, khususnya di Indonesia. Paper yang menurut kami bermanfaat dan efektif adalah paper nomor 5 dengan judul SSD Measure Social Distancing Detector. Karena dapat memantau apakah masyarakat melakukan social distancing saat beraktivitas di luar. Pada paper tersebut juga menunjukkan hasil yang efektif, yang mungkin dapat juga diterapkan di Indonesia dan mempermudah petugas yang berwajib melakukan tindakan jika terdeteksi adanya masyarakat yang tidak menerapkan social distancing. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.